Pegang. Halo teman-teman Nongho semuanya, apa kabar nih? Wah, tempat ini unik banget ya, karena hari ini aku bakalan ketemu dengan temen yang spesial banget. Baru-baru ini gak lama dia baru masuk stasiun TV China yang beken banget di acaranya nih guys. Ayo teman-teman Nongho, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu cepetan di komen ya. Aduh, udah gak sabar ketemu si artis ini loh. Yuk masuk guys. Halo, udah lama gak kenal. Kenal udah ketemu, kenal. Udah lama kenal, tapi jadi udah lama gak ketemu. Aduh. Udah berapa tahun ya kita gak ketemu? Kayaknya sejak 6, sejak acara itu gak sih? Iya, sejak acara itu kita gak pernah ketemu sama sekali. Bentar, mikir. Nggak pernah. Cuma ngechat dong guys. Aduh, astaga nggak. Aduh, dan karena acara itu juga aku kenal Evelyn. Sebelumnya kita juga nggak kenal. Padahal dari 2000 berapa? Di 2013. No, dari 2013 kita nggak kenal. 2018 ya kalau nggak salah. 17 kita baru kenal. Habis itu juga nggak ketemu lagi. Setiap 6 tahun kita ketemu. Jadi kita setiap 6 tahun ketemu sekali. Aduh, jangan. Next kita tiap 3 bulan deh, atau 6 bulan ya kan. Ya sih sibuk sih soalnya. Aduh, gimana ya? Bukan sibuk juga terkenal. sih. Aduh, terkenal siapa guys? Ada yang tahu kan? Si Evelyn baru jadi Wanghong apa ya? Selebgram loh di Instagram. Belum. Doain Pasti doain. Kalian dukung. Evelyn juga ada YouTube ya? Ada YouTube-nya apa sih namanya? Evelyn Zhang. Nanti ditulis di sini aja. Udah iklan nih. Iklan iya. Aduh, ini juga gitar. Iya, ini gitar. Oh, gitar ada gitu kecil, guys. Ini 30 inch. Oh. Biasanya kalau gitar sekitar 41. Tapi karena aku kecil, Oh. jadi hanya aku beli yang 36 atau 38. Oh. Terus pikir-pikir agak susah ya kalau mau bawa pulang karena di sini aku cuma sekitar 6 bulan. Oh. Jadi aku beli yang 30. 30 tapi lucu banget loh. Ya cuma suaranya nggak enak. Kayaknya nggak enak. Makanya guys, cepetan itu di subscribe Evelyn. Jadi biar monetize, habis itu dia bisa beli gitar yang lebih keren. Bener. Jadi gimana sih ceritanya? Ya kita tahu kan gara-gara sesuatu membuat Evelyn nggak bisa dibalik ke Shanghai selama berapa tahun tuh? 2,5 tahun online kelas. Iya, online kelas. Duh, online kelasnya itu gimana? Diancusen loh, S2 loh guys. Gimana ya ceritanya? Iya. Karena aku sempat 1 semester kan. Aku masih dapat 1 semester yang untuk yang offline class. Terus ya pandemi datang. Akhirnya waktu itu aku Kuonin tuh Imlek aku pulang ke Surabaya. Waktu itu sebenarnya udah ada. Kayak kita bareng ya? 2020 kan? Cici kan balik sini kan nanti. Aku balik ke Indonesia juga ke stuck 9 bulan sih. Iya. Terus kayak mau balik sini, ternyata mereka udah close semua kan. Bahkan murid juga nggak boleh ya? Nggak boleh, murid nggak boleh. Waktu itu akhirnya kita online kelas. Tapi kalau Yanchusheng atau S2 itu kelasnya cuma 1 tahun. Kelasnya sudah 1 tahun, sisanya untuk research. Oh, memang kelasnya 1 tahun, berarti kamu tinggal setengah tahun di online aja. Oh, berarti sebenarnya nggak gitu berat ya, lebih berat yang anak-anak S1 ya? Ya, S1, aduh aku nggak bisa bayangin kalau S1 online ini gimana. Itu waktu itu untungnya aku masih kedapatan graduation. Oh iya, kan? Graduation-nya di internet kan tapi? Enggak, aku 2019 graduation S1. Oh S1, S1 dulu. Untungnya kayak masih kedapatan graduation. Kalau enggak kayak
waktu 5 tahun. Terus semua online. Oh my god, gitu ya kan. Ya, untungnya masih kedapatan. Nah, berarti untungnya ya, masih Ya, untung guys, jadi segala sesuatu itu pasti ngasih untung. Nah, terus gimana ceritanya nih? Bisa datang memang sekolah yang suruh balik atau memang lo sendiri yang mau balik atau gimana? Waktu itu sebenarnya aku kan kalau programnya di Chongqing University itu S2-nya 3 tahun, 2,5 sampai 3 tahun. Terus waktu itu aku cuti 1 tahun, sempat cuti 1 tahun. Karena nggak bisa datang, nggak bisa balik, ya karena nggak bisa balik. Terus aku merasa kayak masa graduation online. Oh iya. Nah, waktu itu sidang proposal kan, sidang proposal masih online. Terus karena kalau sekolah kan aku dapat scholarship. Scholarshipnya 3 tahun. Dan bisa di-pause. Shanghai ya? Shanghai Shanghai government. Oke. Nah, ternyata scholarshipnya bisa di-pause. Oh, bisa di-pause. Jadi kita bisa cuti untuk 1 tahun, maksimal 1 tahun. Terus untuk bisa dilanjut lagi. Jadi pas. Ya pas. Jadi kayak ya udahlah cuti aja. Waktu itu kayak sama teman-teman juga barengan. Gimana? Mau cuti nggak? Terus habis itu pas ya tahun ini graduation. Pas tahun ini. Wah, akhirnya nggak online guys. Tapi semoga udah nggak lah. Sekarang udah nggak peduli sama itu. Namanya apa? Itu udah lupa gitu ya. Udah bosan sama mereka. Ini udah kayak flu biasa. Udah kayak flu biasa. Kan namanya pandemi kan. Pasti berubah lah. Makin lemah merekanya pasti. Kita semakin kuat. Mereka udah bosan ya. Terus berarti habis tamat, berarti bulan 7 udah graduation? Belum. Graduationnya next week. Habis graduation, kamu bakalan stay di sini apa gimana? Mungkin bakal stay 2 bulan sampai visaku habis. Untuk jalan-jalan ya, jalan-jalan. Jalan-jalan sama cari opportunity lah. Oke. Berarti kan ini udah tamat nih, rencananya balik Indonesia atau stay di sini cari kerjaan atau gimana? Balik dulu. Balik dulu, nanti lihat lah. Nanti lihat kesempatannya gimana. Yes. Ini guys, keren nih ya, udah tamat S2, balik ke Indonesia, biar Indonesia lebih maju. Harus kita contoh ya, berarti nggak boleh contoh aku nih. Aku yang harus belajar dari Cianas nih. Enggak lah, kita juga di sini juga kita membanggain warga negara Indonesia, juga harus banggain negara Indonesia ya kan guys. Berapa lama sih di sini? Kok jadi aku yang interview? Gak apa-apa. Dari 2010. Wow, 2010. Berarti udah 13 tahun. Jalan 14 tahun. Hampir udah mau setengah abadku di sini. Setengah abadku dah tuh. Udah mau hampir setengah abad di sini. Aduh, nggak kerasa. Stay di sini atau? Aku belum tahu sih, belum tahu. Tapi kalau ada kerjaan bagus di Indonesia, why not? Nah, jadi bolak-balik lah. Kemungkinan bolak-balik. Soalnya sekarang juga banyak kerjaan yang di Indonesia juga ada. Jadi kayak sering bolak-balik gitu ya? Sekarang masih bisa online nih. Jadi masih masa bisa pakai online lah. Ntar next nggak tahu. Ntar next nggak tahu. My dream job, like. Jadi bisa bolak-balik ya. 2 tempat. Yeah. Tapi mungkin kamu S2-nya arsitek kan? Iya, arsitek. Sebenarnya arsitek di Indonesia juga hempuswo. Iya. Karena lagi bangun kan. Apalagi Surabaya, aku nggak tahu ya, Jakarta sih, pembangunannya luar biasa. Apalagi di BSD sana. Peak. Iya, bisa pegang satu project aja udah lumayan. Guys, uangnya. Dia bawa perangan cari affiliate kan. Jadi kalau balik ke Indonesia rencananya lebih kemana gitu? Kerjaannya sekarang aku rencananya mungkin dua-duanya ya kalau bisa jalan. Mungkin agak sedikit terkesan greedy, cuma nggak apa-apa, coba cerita aja gitu. Sebenarnya aku lebih ke kayak apa, freelance. Lebih ke freelance per project ya, terimanya per project. Terus untuk musik juga aku upload di YouTube. Ayo di follow subscribe. Jadi kayak aku merasa kayak dua-duanya kalau bisa jalan lebih oke sih. Iya sih, biar gak stres juga ya. Iya, jadi habis gambar, stres main musik. Ada coba mau bisnis gak? Ada kepikiran? Kepikiran. Kalau ada kesempatan
mau juga sih. Oh, sebenarnya bisa sih. Cara Bisa ya? mungkin kamu bisa jualan online. Taiko ya? Bukan Taiko apa? Enggak sih, jualan online mungkin bagian gitar atau apa. Mungkin kamu cari pabrik yang di sini, Tayen. kerjasama. Jadi Tayen. Tayen sih, kamu masukin barangnya. Kayak sekarang aku ada bantuin beberapa orang. Jadi mereka kayak masukin barang-barang dari China ke Indonesia dijual di Jual Shopee, Tokped gitu. Nah, apalagi sekarang ini kan TikTok ya, TikTok Ya, di TikTok. Indonesia lagi naik banget Iya. dan TikTok itu kan ada namanya TikTok seller. Oh iya. Kamu di situ apalagi kamu main gitar sambil jualan Gitar. Boleh. Iya, mungkin bukan barang di China aja. Masa karena kamu kan bisa Mandarin kan, Iya. jadi bisa beli dari China atau kamu UMKM kan. Masa di Indonesia mungkin ada UMKM gitar, kamu bantu dia jualan online. Itu sih aku punya saran satu, TikTok seller. TikTok seller. Thank you, Ci. Mungkin bisa. Iya kan? Pertimbangan ya. Masa Jadi pas kamu kayak lagi review gitar gitu ya? review Hai, gitar guys. sambil live, live. atau ntar banyak yang ngasih saweran, Sawer. boleh dia gitu kan. Boleh. Jadi nggak tahu di TikTok itu beneran ya setelah aku ya bukan promosi TikTok ya guys, cuman mungkin di Berbagi TikTok pengalaman, itu berbagi pengalaman. TikTok itu sekarang masa kejayaan dia kita nggak tahu dia bisa sampai kapan, tapi untuk sekarang dia oke banget dan yang di dalam itu lo nggak bisa tahu. Kayak aku pernah dapet gift HU. HU itu adalah Holiday Universe 3 dalam satu kali live. HU itu kalau si orangnya mau beli 8 juta satu HU. Tasan. Dia tasan 3 kali. Buset itu ya, tapi sampai kita punya ya kita nggak bilang TikTok pelit atau apa ya. Ya tetap persenannya pasti dipotong dan aku bilang itu wajar karena kan di si TikTok sendiri aplikasinya mereka udah mau bayar berapa untuk buat aplikasi ini juga kan. Nah, tapi dengan kayak gitu kita bisa tahu bahwa kita nggak akan tahu orang Indonesia itu yang bisa kasih kita atau yang lagi nonton kita itu setajir apa guys. Sultan apa? Sultan bisa kasih gitu banyak gitu. Dan ketika dan aku sekarang kan aku juga di TikTok live ya. Jadi aku juga live dan kadang itu bisa buat lu seneng itu you fans. Bener-bener ada fans yang setia banget. Lu live dia temenin terus. Jadi kayak lu jadi semangat gitu kan kalau dia. Dan kayak mereka itu kayak gitu. Iya kayak yang nemenin dan di TikTok itu aku bisa ketemu partner bisnis juga, bisa semuanya. Yes, jadi ketika kita udah kenalan, ketemuan, kita ngobrolin bisnis gitu. Jadi menurut aku di zaman sekarang itu ya nggak bisa terlalu kolot juga ya. Kita harus maju online semua. Beneran lu bakal nggak kepikiran gitu di apa ya? Bukan cuma TikTok, mungkin Instagram atau apapun digital online ini nggak cuma TikTok sih, jadi Instagram juga ada. Thank you banget buat teman-teman yang nonton Nongho. Jadi ada beberapa viewer dia yang chat aku kayak bilang bisa nggak tolong bantuin, ada yang bisa temenin aku nggak selama di Shanghai. Jadi kayak aku bisa kenalin teman-teman yang membutuhkan ataupun teman-teman yang pelajar-pelajar yang mau dapat experience sekalian jalan-jalan gratis ya kan. Tiket masuk gratis ya kan, temenin ya kan, syukur-syukur dapat ya Mandarinnya juga ngelatih soalnya kan kadang expo atau apa kan bantuin translate ya, jadi kan kadang bisa dapet pengalaman, kenalan juga. Kenalan itu koneksi itu yang paling penting. Dan yang paling penting dapat angpau guys. Nah, walaupun dikasih angpau ya. Iya, ya pastilah orang Indonesia mah ramah-ramah, kalau udah dibantuin pasti dikasih angpau gitu. Tapi angpaunya berapa nggak tahu ya. Jadi kayak beneran gitu. Jadi dari sejak aku buat YouTube ini ya aku kerasa banget. Jadi kayak di Instagram aku bisa mereka makasih ya udah kasih informasi ini, informasi itu. Jadi ya nggak tahu sih apa memang yang orang Indonesia yang di China jarang buat konten yang begini atau apa, kita nggak tahu ya. Tapi mungkin karena kan selama ini YouTube aku kan yang kayak jalan-jalan, makan gitu, kadang kasih informasi expo atau apa gitu. Jadi beneran, makanya aku kaget juga. Dan itu juga baru tahun ini. Jadi sebelumnya itu memang lebih sepi, karena sekarang kan udah open ya, jadi bisa gitu. Semoga semakin berkembang YouTube-nya. Jangan lupa guys, selalu subscribe, komen, dan share ya YouTube Nongho Channel dan juga YouTube-nya Evelyn.
Wah, ini apa nih? Oh, udah ini ya, aku pesenin buat Cici. Iya. Yang ini dingin. Ah, suka dingin kan? Aku suka dingin, guys. Beda kan? Ini panas, ini dingin. Iya, aku suka dingin. Aduh. Ini kayaknya gak perlu pakai ini. Gak perlu kayaknya. Kita cobain. Kok bisa datang ke tempat yang unik begini ya? Terus kita kayak ada di private room lagi, kayak VIP room, guys. Tapi sebenarnya bukan juga sih. Itu juga kan kita nggak pesen kan? Enggak, kita nggak pesen, nggak ada minimum order sih untungnya. Soalnya di situ rame tadi. Iya, rame banget. Ini udah kayak kita ya. Kita ngobrolnya keras-keras juga nggak apa-apa ya kan? Wah, mereka juga nggak ngerti kita ngomong apa. Itu ya untungnya kita sebagai warga negara Indonesia di sini, kita ngerti bahasa mereka nggak ngerti bahasa kita, guys. Nih, capek nggak taruh gitarnya? Aduh, memang musisi itu gitu, guys. Jadi alat musiknya lebih penting gitu ya kan? Nggak akan ketinggalan tuh. Nggak akan dipeluk gitu ya kan? Cerita dikit dong, yang baru terkenal nih di Instagram Indonesia. Udah berapa? Aku udah sampai lihat yang Buddhis juga ngepost. Siapa lagi banyak deh pokoknya yang ngepost ya, Buddhist Association. Iya, itu kan memang dari Surabaya ya itu. Itu kebetulan yang dulu pelopornya itu adalah suaminya anak OBM, salah satu anak OBM, Kobili itu adalah istrinya kan Feni. Feni itu dulu OBM, jadi kita satu organisasi. Dan di organisasi dia itu sekretaris atau bendahara, dia sekretaris aku bendahara, jadi kita deket lah. Ini dunia ini sempit banget ya. Dunia ini sempit banget, guys. Ya, Kobili aku nggak pernah ketemu. Oh, aku kenalnya sama Kobili. Oh, aku kenalnya sama istrinya. Ini perlu ada lagi nggak? Iklanin nggak? OBM. Sama yang Buddhist Association. Iya, yang Buddhist Association ya kan di Surabaya, guys. Di follow Instagramnya. Ini iklan semua dari tadi. Oke, jadi kan selama pandemi kan aku ada upload kan di YouTube kan, gitu. Video nyanyiku, terus di Instagram juga ada. Terus sebenarnya yang Wo Xiang He Ni Chang, acara ini aku udah dari dulu sih pengen masuk ke situ gitu loh. Karena waktu itu kalau nggak salah yang waktu masih season 2, yang waktu Jejelin punya. Aduh, kayak Jejelin. Jejelin. Kalau ada kesempatan yuk kita balapan nonton yuk di Shanghai. Ayo. Tapi gimana beli tiketnya, guys? Di sini pakai Chang. Hangniu belum tentu dapat loh. Enggak, kita waktu hari H kita langsung ke sana. Tenang sih. Ntar aku tanya temen. Aku suruh dia. Kalau ada mau dong. Aduh, Jejelin soalnya dia tanggal 18 sama 19 atau 19-20 bulan 8. Oh iya. Soalnya semuanya bilang kalau yang Jejelin Iya, Jejelin worth to see karena bisa nari, bisa main piano, nyanyi lumayan gitu ya kan. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah denger live, jadi aku nggak tahu. Denger live aku nggak pernah kalau Jejelin. Aku nggak pernah nonton konser loh, by the way. Di Shanghai? Seumur hidup. Hah? Seumur hidup? Ya maksudnya selama ini aku belum pernah nonton konser. Oh, aku udah pernah. Aku bukan Jeco, aku pernah sekali itu. Beruntung banget, orang tua murid aku kayak nge-sponsor satu acara gitu. Jadi itu keren-keren artisnya, ada Luces ya, ada apa-apa yang campur-campur gitu, aku nggak tahu. Oh my god. Terus ada sekali aku nonton David Tao. Itu juga bagus. Tapi dia juga ada, mereka biasa kayak gitu nggak satu artis. Ada diselingin bintang bagus sih, makanya kayak semuanya jadi. Iya, kalau itu pas kebetulan ada yang kasih gitu. Kalau konser aku sering lah, karena aku sekolah sampai Choyang mau. Choyang bocorin dulu, Choyang itu satu angkatan sama aku. Kakak kelasnya dia. Iya, kakak. Sebenarnya satu angkatan gak sih, tapi karena harusnya satu angkatan. Ini pernah sangke bareng. Harusnya pernah sangke bareng, tapi karena aku kan 2010 sampai 2012 itu di piano department. Ketika itu kan aku Cingshu. 2012 aku baru masuk ke Pengke. Nah di saat itu aku sama Xiong Ziqi satu angkatan jadinya. Xiong Ziqi. Nggak tahu. Artis yang main serial drama. Xiong Ziqi yang tinggi-tinggi itu.
Nah, Xiongziqi itu satu kelas. Karena Yingjiaoxi sama Yingyue ada satu kelas yang namanya sejarah atau apa bareng kita. Kalau Chaoyang di atas dia 2 tingkat. Jadi kalau misalnya 2011 atau 2010 pas aku masuk itu langsung penke, ya aku sama dia satu angkatan. Berarti kalau di Shanghai Conservatory of Music, jadi aku iya, sebenarnya tanya-tanya. Iya, sekalian apa-apa. Jadi ngomong diri sekalian. Sebenarnya aku mau apply S2 di Shanghai Conservatory of Music, cuman banyak yang bilang kalau yang di Shanghai ini cuma ada klasik musik sama jazz, jazz sama Chinese traditional. Dia di Shanghai Conservatory dia nggak ada pop. Nggak ada pop, memang nggak ada pop. Jadi Shanghai Conservatory itu Xifang Yingyue, klasik kan. Habis itu jazz, xianta, namanya xianta xi. Habis itu kalau untuk gitar dia cuma ada 2, akustik yang klasik sama jazz. Tapi sama aja, Niao Hui Wuxian. Itu yang sangat tidak bisa. Iya, jadi habis itu kalau jazz mungkin harus tahu chord ya, tapi harus ada ujian yang dimana namanya dulu ya S1 ada Sichang Liang Er, Yuli. Ini yang misalnya dia tidak mau tahu kamu dari bagian mana, lu mau piano, lu mau konduktor, mau gitar atau apapun, harus ada kelas ini yang kayak gurunya main piano, lu tulis chordnya. Aduh matilah kalau itu. Dan itu semua harus puting tiao. Jadi kita tulisnya di Wuxianpu. Di apa? Di apa ya? Not balok. Iya, not balok. Harus tulis dalam not balok. Jadi kayak itu yang nggak bisa. Nah kalau itu nggak bisa, S1 juga nggak bisa apply. Karena dia harus ujian itu. Nah S2 aku nggak tahu ya. S2 aku nggak tahu. Karena aku nggak. Lebih ke Yanchu nggak sih? Lebih ke research. S2 kalau kamu mau belajar teknik di S1. Kalau S2 itu lebih ke baca buku, tulis boom. Sama sih, sama. Iya kan, semua kayak gitu kan. Jadi menurut aku kalau kamu memang mau gitarnya yang lebih ke ilmu ngejreng-ngejrengnya, ya aku nggak ngerti ya. Lebih bagus ke S1-nya atau kamu Qingshu kamu bisa. Qingshu 1 tahun bisa. Qingshu foundation ya? Iya, tapi lu bisa dapat guru pengke, guru yang 专业课 boleh pilih 1 guru, tapi sama aja ntar dia kasih lu semua not balok. Mending nonton di YouTube aja, belajar dari YouTube. Mungkin ya mereka lebih kayak gitu, bukan yang ke chord. Kalau kamu mau ke chord ya mending lu ke itu kayak Java Jazz atau apa jazz music. Kayak yang di apa sih itu ada yang jazz itu yang di Xintiandi sana deket sana ada kayak yang khusus jazz, bukan yang jazz musik gitu, yang show-nya jazz. Ya lu belajar sama kata gitaris aja, gitaris dia. Sih lebih gampang dia langsung tulisin chord. Mungkin nggak ada kayak ujian-ujian ya. Nggak ada ujian. Belajar itu nggak sih sejarah juga, sejarah musik? Yes, aku belajar semua. Teori musik. Kan music education kita harus 2 tahun belajar itu lagi apa psikologi anak-anak. Karena kan kita mau ngajar anak-anak. Itu kalau dibilang itu jurusan kita ya music education dibenci sama semua orang. Karena kita bisa抢别人的饭. Maksudnya apa? Kita ada belajar vokal, kita ada belajar hechang, kita ada belajar konduktor, kita ada belajar MIDI, percussion. Jadi semua harus belajar. Semua harus belajar. Jadi bisa pakai DAW. Dulu kita pakai itu apa Sibelius. Ya, pakai itu. Jadi ujian akhirnya dikasih dipilih beberapa video. Kamu pilih lu buat background musiknya langsung. Nah itu juga kita pakai Wuxianpu kan, ada musiknya, ada standarnya, harus 10 ya 10 个最少 10 itu 10 bukan 10 alat 10 alat musik ya yang beda-beda. Jadi itu ada syarat semua kayak the whole song kayak udah enggak 3 menit dong kan, jadi cuman kayak video klip gitu dong. Pilihannya 2, 1 lu copy paste sama persis. Jadi nih Sichang Liang harus sama persis, atau kedua terima kembali pakai kamu punya yang baru. Pilihannya ada 2 doang. 1 kalau yang males ya udah aku tinggal dengerin gitarnya begini, drumnya gitu, kita ketikin sama persis ya udah. Habis itu dia punya changru pianhua, halus ininya kita bikin, udah selesai. Yang kedua lu bikin ulang. Aku milih bikin ulang sih.
Soalnya kalau lu mikir satu-satu, kalau kurang satu dikurangin nilai, enak aja. Mending aku sendiri buat, nggak salah. Terserah aku kan gurunya Mepan Fa itu musik aku. Gitu. Ya, tapi dikasih 2 pilihan. Cicing Panco juga ada. Improvisation namanya, 1 tahun. Nah, gimana ceritanya itu? Kembali ke topik. Jadi 2018 itu Woshang Henichang ada audisi di Tongji. Oh, ada audisinya khusus untuk murid-murid belajar. Untuk belajar. Terus aku ikut waktu itu. Gimana? Dengan berharap kayak, semoga ya dijelin. Terus waktu itu lumayan banyak sih yang ikut kayak, ya, lumayan banyak. Terus waktu ditanyain orang mana, aku bilang orang Indo. Bisa nyanyi lagu Indo nggak? Terus bisa, aku nyanyi lagu Indo kan. Terus mungkin waktu itu apa ya, kurang cocok atau kayak kemampuanku belum sampai ke standar yang mereka mau. Mungkin bukan standar sih, lebih ke kamu punya genre nggak masuk di mereka gitu. Ya, soalnya mereka acara ini menurutku keren banget sih. Mereka bisa tahu, oh fans ini cocok sama artisnya ini. Iya kan? Mereka kayak tapping-nya itu bagus, profesional banget. Mereka. Dan aku kagetnya mereka konsultan apa staff ya, staff produser, tahu ya sutradara masih seumuran aku. Kayak wow, dan mereka udah kayak sangat profesional dalam bekerja. Bahkan ada yang season orang yang magang sekitar umur 20-an, dan mereka kerjanya luar biasa. Kayak aku kayak wow gitu loh. Nah waktu itu 2018 nggak masuk, ya cuma bisa nonton jejelin di TV. Oh itu yang masuk sama yang satu acara sama kita waktu di Tongfang Weshi. Bukan orang Indonesia kan? Bukan orang Indo. Elle itu ya. Eli yang hitam-hitam tuh. Iya. Orang itu mah suaranya udah. Ya suaranya tuh memang keren sih. Belum tentu kalah sama Jejelin kali. Iya. Itu akhirnya dia yang menang. Dia yang kepilih kan. Iya. Kayaknya di YouTube udah berapa banyak orang followers juga. Iya. Kayak wow. Gitu-gitu dia juga follow Instagram kita, weh. Bener. Tapi sayangnya dia sekarang balik di negaranya ya. Iya, tapi dia sekarang masih main sih. Dia main musik, masih main. Suaranya I love it. Kayak khas banget. Soalnya orang Afrika gitu kan. Orang hitam punya suara kayak gimana gitu, bagus banget gitu. Kayak Indonesia lah, Ambon, Papua, suara mereka kan khas banget. Iya. Nah, terus habis gitu kan aku selama pandemi upload video gitu kan. Terus mungkin kayak di Tongji semua guru tahu kalau aku bisa nyanyi dan aku suka nyanyi, aku suka musik. Soalnya kayak setiap kali ketemu papasan di sekolah gitu aku selalu bawa gitar gitu. Iya. Jadi kayak waktu itu ada satu guru dia tanya, ini nih ada buka audisi. Mau ikut nggak? Wah, dengan cepet langsung daftar lah. Iya, terus kayak aku dikasih posternya kan. Mau daftar nggak? Terus aku lihat, Woshang, mau lah. Inilah yang aku impikan dari 2018, udah 5 tahun guys. Gitu ya kan. Inilah yang aku tunggu-tunggu gitu. Iya. Terus yaudah akhirnya aku di situ ada Lian Shifangsu kayak Lian Shifangsu itu apa ya? Kontak number person, PIC-nya. Iya, terus aku kontak orangnya. Kayak aku mau daftar nih, gimana caranya? Terus dia bilang, oh yaudah, kamu coba record nyanyi lagu. Betul, pasti dikasih nggak? Waktu itu dia waktu itu aku tanya, kalian yang season ini artisnya ada siapa aja? Oh, jadi sengaja nyanyi lagu-lagu mereka kan? Karena mereka kan untuk mengundang artis kan mereka nggak gampang gitu kan? Maksudnya kan kalau aku mau masuk ke acaranya kan sebenarnya harus nyanyi salah satu dari lagu mereka kan? Terus mereka kasih listnya, nggak semua sih, mereka kayak mungkin yang akan datang ini, A, B, C, D. Terus di situ lu nyanyiin berapa lagu tuh waktu itu? Aku udah nggak inget sih, lumayan. 10-an mungkin. Kayak harus kepilih guys. Jujur aku juga ikut acara ini tapi aku males guys. Aku rekamnya satu lagu cuma 30 detik. Parah aku. Soalnya waktu itu kan aku lagi baru mau datang ke China, lagi sibuk-sibuknya. Kan aku nggak kayak murid yang langsung datang. Terus kebetulan waktu itu bulan
Nah Imlek kan, Iya, yang waktu itu masih Imlek kan. Aku baru mau balik ke Indonesia, di mana itu pertama kali setelah pandemi kita mau balik ke Indonesia kan takutnya ribet kan. Iya. Jadi aku balik dan lu bulan 1 kan, aku lebih parah sih. Mungkin mereka kayak udah mepet, suruh aku hari ini lu harus rekam, di mana aku harus naik pesawat balik ke China. Hari itu juga dia suruh aku ngerekam, aku pasti ya males lah pertama. Yang kedua waktunya udah capek kan? Yang kedua bukan jejelin. Bukan jejelin. Cuma tadi yang aku suka lagu, pasti semangat kan. Jujur bukan aku bilang cantum dia nggak bagus ya. Cumanya lagu dia aku cuma tahu satu. Bukan. Cuma tahu itu doang aku. Yang lain aku nggak tahu. Yang tang ikutan mungkin tahu, tapi kan nggak gitu. Apa? Terus di mana aku baru pindahan juga, jadi aku capek banget sih. Jadi aku give up deh ya. Gitu. Tapi waktu itu Changtung Liang nggak ada di Bingtan ya? Nggak ada di list waktu itu? Oh, Changtung Liang nggak. Yang ketika aku dia langsung kasih tahu Changtung Liang. Mungkin karena dia tahu aku Indonesia, Changtung Liang Malaysia. Jadi dia bilang, "Ibu cantik kesangka mak Cinci." Kenapa? Karena aku sebenarnya kan lumayan kenal mereka juga, tim mereka, kru mereka. Karena dulu aku sempat ada ikut Highland Yusung. Jadi pernah ikut. Jadi sutradara grup mereka itu sama gitu. Jadi langsung dioper kan gitu. Tapi aku bilang gue Pak, karena terlalu capek pindahan. Belum nyampe, udah teler dulu kan gitu. Tapi nggak apa-apa guys, akhirnya Evelyn yang masuk. Jadi lumayan loh. Indonesia ada satu yang masuk udah. Waktu itu nggak ada Changtung Liang. Waktu itu ada artis-artis China lah. Aku nggak sebut nama ya. Ada berapa? Terus kayak aku pilih salah satu. Waktu itu aku ada cover lagunya. Boleh sebut nama nggak nih? Boleh lah. Kan udah lewat acaranya. Zhou Bichang. Zhou Bichang ada. Zhou Bichang waktu season ini ada juga. Ada dia. Nggak apa-apa. Udah popang. Udah boleh ngomong ya. Udah di apa? On air ya? Udah di on air. Waktu itu ada Zhou Bichang, terus aku kayak Zhou Bichang boleh nih. Aku juga pernah cover kan lagunya. Aku juga suka sama lagunya dia dan suaranya maksudnya masuk lah sama aku. Terus nyanyi. Terus udah kirim. Nggak dikasih tahu lolos nggak lolos? Belum. Kayak diem, kayak menghilang. Menghilang. kayak di ghosting. Enggak. Bercanda guys, bercanda. Terus menghilang nggak? Enggak, maksudnya belum ada kabar. Kan memang prosesnya kan lama banget kan. Dia kayak syuting bulan 4, dia bulan 1 udah cari loh waktu itu. Itu ada Cindy Wang juga. Cindy Wang kayak banget. Kayak Cindy Wang kayak apa ya? Shou kita punya idol kan. Idol kecil. Cindy Wang aku juga pernah cover lagunya. Jadi udah. Tapi ada. Terus kasih dia juga. Nggak boleh. Harus record ulang. Ya udah. Karena dia tapi setidaknya kata-katanya lu udah hafal. Waktu itu kan kalau ngafalin lagu kan lumayan kan ya, bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin nih, liriknya susah. Cindy Wang aku juga suka nih gitu kan. Terus udah record. Terus ternyata waktu Cindy Wang itu dia kalau nggak salah tayangnya bulan 3 kan. Dia bulan 2 dia udah audisi. Dia udah bulan 2 udah syuting. Nggak sempet dong. Nggak sempat. Waktu itu aku belum ada planning untuk balik ke sini karena sekolah belum buka. Sekolah belum kasih aku letter of nggak bisa letter of admission. Bukan admission, letter of apa sih, kayak surat undangan untuk kembali ke sini karena untuk visa student juga sekarang kan butuh itu kan ya. Dan admission noticeku juga bermasalah. Karena admission noticeku kan sampai 2020 kan 3 tahun kan? Iya, tapi lu kan YNP. Aku YNP. Aku kan cuti 1 tahun kan? Nah, sedangkan seharusnya aku udah graduate di 2022. Tapi kamu YNP, jadi kan aku 2023. Terus waktu aku apply visa, dia bilang, loh nggak bisa. Ini 2022, kamu seharusnya udah lulus. Kenapa kamu masih pakai visa student? Terus kayak, loh ini aku dapat letter of dari sekolah ada undangan gitu. Kok gitu minta sekolahnya untuk buat tulisin lagi yang baru admission notice-nya. Minta lagi ke sekolah untuk proses kan. Nggak bisa waktu dan pas itu kan mau Imlek juga. Iya, terus waktu itu ya udah sekolah libur. Iya kan, sekolahnya libur. Terus yaudah minta lagi, akhirnya nunggu kan. Terus kayak yang Cindy Wang udah bye-bye. Cindy Wang udah nggak ada. Nggak sempet. Terus waktu itu dia tanya, kalau
ih ini ada satu artis lagi nih, Chang Dong-liang. Kamu tahu nggak? Ya tahu lah Chang Dong-liang gitu kan. Karena kan Smile Pasta iya, kan. Smile Pasta dia sama Cindy Wong kan waktu itu. Terus kayak, aku suka banget gitu. Aku memang suka. Lagunya kan terkenal banget waktu itu. Iya. Video kan. Ikutan itu. Kayak menemani aku waktu ke sekolah. Oh, oke. Belum waktu itu belum ada. Oh iya. Kayak waktu itu kayak di sekolah terus di mana-mana kan semua di Surabaya semuanya kayak di Surabaya lebih itu ya. Iya. Kalau di Medan kita lebih ke filmnya. Smile Pasta. Oh, kalau yang ini lebih ke Chang Dong-liang pernah datang Medan. oh makanya dia waktu itu tapi ini ikat sih sama itu. Dia waktu itu pertama kali ketemu terus dia bilang, oh aku pernah loh ke Indonesia. Terus aku Medan. Kalau dia pas bilang Medan, pas aku iya terus kayak, hah iya tau, soalnya waktu itu kan di Surabaya, di Surabaya kan lebih jarang kalau yang artis Medan banyak loh, Quang Liang, Chang Dong-liang, Sang Xie-yu aja datang. Iya, Sang Xie-yu, sering konser juga. Sang Xie-yu, iya. Terus itu yang tinggi-tinggi siapa tuh artis? Apa ya? Heren Dong, Peter Ho. Oh Peter Ho. Yes, Peter Ho aja pernah datang. Fahrenheit juga pernah datang. Iya, Pelun Hai banyak artis-artis yang SHI nggak pernah. SHI nggak pernah. Terus ada yang itu yang apa? Apa ya? Bukan yang Syai Tianla sama Nashin Mama. Nah itu juga pernah. Aduh, aku aja nggak tahu namanya guys. Jadi, JJ Lin aja pernah datang ke Medan. Konser ya? Waktu aku banyak yang nonton nggak sih? SMP 1 ya. Nonton nggak? Enggak. Guys, bisa dibilang aku tuh pelit kalau waktu dulu. Gak pernah ada konser yang aku datang, mahal banget. Mendingan aku nonton di YouTube, nonton di TV aku bilang kayak gitu. Tapi sekarang beda, karena kan sekarang udah bisa menghasilkan sendiri. Jadi gak apa-apa kalau pergi dulu kan masih pakai orang tuanya. Benar. Jadi kayak nggak mau lah gitu. Walaupun aku suka, sebenarnya waktu itu di Medan, JJ Lin sempat kan mereka pasti ada mau buat yang fan meeting atau bukan fan meeting aja kan, dalam satu acara pasti ada yang surprise-nya gitu kan. Aku sampai udah mikirin, ntar kalau dia suruh aku naik, kan aku masih SMP tuh, berarti kan anak kecil kan maksudnya. Tapi aku udah bisa medley-kan lagu dia yang 10 lagu, aku mainkan pakai piano, tapi nggak nyanyi ya, aku mainin piano kayak Sarangeo Minzala, tapi dikit terus aku langsung medley kayak main gitu. Udah aku mikirin, tapi nggak mau lah, tiketnya mahal. Padahal belum tentu mamaku nggak mau beliin kan. Tapi ya udahlah, aku bilang kalau emang masuk next time bisa gitu. Kalau ada Yuan Fan pasti ketemu. Iya, ada sih beberapa artis yang aku udah ketemu langsung. Coba tebak. Dari yang tadi aku sebutin. Fahrenheit. Bukan. Maksudnya ketemu kalau yang ketemu maksudnya di real life setelah di Shanghai ketemunya. Nggak tahu. Peter Ho. Yes. Jadi di mana aku kerja di satu hotel main piano, dia tinggal di situ selama 2 bulan karena mau syuting. Dan ketika aku main, aku lihat dia datang, aku mainin lagu dia. Bentar karena dia duduk gitu. Karena sepi, karena hotel itu nggak gitu banyak orang. Fujian Hotel namanya. Sekarang aku nggak tahu gantinya. Nggak bisa, karena aku lagi kerja. Oh iya. Aku lagi kerja, aku main piano, dia dibawa, dia ketawa aja gitu. Habis itu ya udah enggak. Terus dia balik kamar. Habis lagunya habis dia balik kamar. Terus besoknya dia kayak gitu lagi selama 2 hari. Pas itu dia udah mau habis kan. Jadi kan ketika mereka syutingnya udah mau habis kan pasti lebih banyak di itu kan, lebih banyak di hotel gitu. Wow. Itu doang Peter Ho. Oke lah Peter Ho. Terus lanjut yang tadi. Terus yang mana? Yang tadi ya yang lu bilang akhirnya kan ketemu Chang Dong-liang tuh. Akhirnya iya. Masa udah kepilih? Waktu itu bukan belum kepilih. Terus sama mana? Oh kirim beberapa lagu kan. Terus dia bilang Chang Dong-liang mau. Terus dia bilang oh yaudah kamu tuh. Waktu itu dia langsung kasih lagunya. Dia lebih enak. Dia kamu harus nyanyi lagunya Beijing Xin de Yanlei. Iya. Oke, Beijing Xin de Yanlei. Aku cuma tahu rapnya. Depannya aku nggak tahu. Terus oke. Terus dia nadanya kan nada tinggi, cowok kan ya. Iya. Kayak nancungin apa sih? Iya, enggak, dia awalnya tinggi. Aku tahu karena lagunya awalnya rendah terus belakangnya tinggi. Kalau untuk cewek ya? Kalau untuk cewek kamu bagian pertamanya harus naik 1 oktav. Iya, benar. Tinggi banget. Benar.
kayak terus refnya kayak mana ya? iya nggak sama naik kayak kan. aku. So kayak ini gimana ya? Terus aku kayak kalau pakai yang Yuan Panso kayak Yuan Panso itu apa ya? Original instrument. Nadanya nggak masuk. Jadi gimana terakhir? Sebentar, gimana ya? Sebentar. Kayak depannya kerendahan, terus belakang bisa nyanyi. Kayak waktu refnya kita bisa nyanyi, depannya kita nggak bisa nyanyi. Kalau depannya kita bisa nyanyi, refnya kita nggak bisa nyanyi. Iya. Terakhir gimana? Akhirnya aku turunin 5 kalau nggak salah waktu itu. Kamu masih boleh turunin? Soalnya waktu itu aku nggak tahu. Ternyata mereka mintanya yang original. Terus kayak turunin 5, terus aku kirim ke dia. Dia nggak tahu. Oke. Terus kayak dia minta aku rekam lagi yang Cimo Piencie. Lagu kedua. Oke, Cimo Piencie sama. Cimo Piencie lebih lumayan, yang lebih susah. Cuma kayak nadanya Cangtung Liang entah kenapa susah banget gitu loh. Iya, karena dia kayak pas-pasan. Waktu aku susah banget tuh cewek untuk nyanyi. Iya, karena aku juga kena hal yang sama. Aku juga Cangtung Liang kan. Iya, kayak terakhir aku cuma kirim 1 doang. Males sudah. Kayak susah banget. Cimo Piencie aku nggak rekam sama sekali. Kepake kah di pas itu? Nggak kepilih kan aku kan akhirnya. Kalau kepilih mau nyanyi? Kepilih nyanyi Cimo Piencie. Terus habis itu aku kirim udah 2 lagu. Terus waktu itu kalau nggak salah Februari, terus aku udah kayak waktu itu pas juga aku mau balik kan. Jadi mau balik ke Shanghai waktu itu kayak yang sana belum ada kabar, ya udahlah aku persiapin dulu lapis-lapisannya. Dan waktu itu memang ada disuruh balik sama pihak sekolah untuk karena yang semester ini mereka nggak ada tapian online. Sidangnya harus offline. Karena kayak mereka bilang pandemi udah selesai. Jadi kamu harus balik. Oke. Udah kayak dari sekolah udah selesai semua. Akhirnya kalau nggak salah proses untuk bikin visa juga lumayan lama sih kalau di Surabaya. Kan sekarang kayak mereka agak ketat juga kan untuk kembali ke sini. Jadi kayak sekitar nunggu 2 sampai 3 minggu aku bikin visa. Gitu. Terus sambil nunggu itu terus aku kayak yaudahlah kita beli tiket. Aku sama temanku yaudah kita beli tiket. Beli tiket kita tanggal 20 Maret ke 24 Maret. 24 Maret aku beli tiket. Terus oke. Udahlah. Aku nggak tanya juga ke pihak sananya kan. Waktu itu soalnya kayak udahlah kalau misalnya memang ada jodoh. Kalau saya berjodoh. Ya, belum merit, masih ada kesempatan. Kesempatan terbuka. Dan caci jadi. Iya, umur berapa aku juga nggak tahu. Dia kayak beda satu paling lebih. Hah? Lebih kayaknya Lingho. Enggak, dia paling ho. Cuma kayaknya beda 14 atau 15. Nggak apa-apa. Terus abis gitu masih belum dapat kabar nih. Terus kalau nggak salah aku tanggal 20, karena tanggal 20 kalau nggak salah. Lu udah mau berangkat nih tanggal 24 kan? Waktu itu aku belum packing. Kayak kita masih ngurus-ngurus apa segala macam. Dan waktu itu kalau nggak salah tanggal 21-nya aku harus submit tesis. Iya. Jadi 20-nya aku kayak submit tesis kan. Terus tanggal 21 dikabarin. Dia dikabarin kayak kamu sekarang bisa nggak nyanyiin lagi pakai instrumen yang dia dikasih. Iya. Jadi instrumennya yang mereka udah jadi bukan yang Yuan Panto itu. Dia udah kayak di aransemen ulang dikirim ke aku. Coba kamu mau nyanyiin bagian depan. Kalau misalnya ini naik 1 oktav bisa nggak? Iya. Aku mikir, kalau naik 1 oktav kayaknya refnya kayak mana? Iya, tinggi kan refnya. Harus aku bilang, yang depan kayaknya bisa. Cuma kalau yang refnya nggak bisa. Aku bilang, nggak, kamu coba nyanyi yang bagian depan aja. Oke. Hari ini ya, kamu kirim ke aku. Oke. Hari ini? Waktu itu aku masih di luar kan. Iya, aku langsung pulang, record, terus langsung malam itu kirim. Terus aku sempat itu mikir, sebentar, ini kalau misalnya dia udah kirim Yuan Panso-nya ke aku, berarti kamu udah kepilih dong? Belum. Aku kayak masih, mungkin kayak 50-50 udahan gitu kan. Ada 50-50 kayak, kayaknya 50-50 deh. Yaudah lah, apa-apa. Pokoknya kita rekam dulu lah. Terus aku kirim lagi ke dia, terus ya, oke. Terus dia bilang, besok bisa nyensu nggak? Interview. Waktu itu dia tanya terus, kamu bisa nggak datang ke sini? Datang ke sini untuk recording di Luinfeng, di Changsha. Dia bilang nggak bisa. Masih visanya belum keluar, aku nggak bisa ke sana. Tapi mungkin mereka
untuk orang luar lebih singsong ya. Oh iya. Lebih apa, requirement-nya nggak seketat orang Chinese punya. Dan mereka kayak mungkin ngerti karena ada hal begini kan, bukan kita nggak mau, nggak bisa gitu. Visanya belum keluar nih, gitu. Terus ya udah, kalau gitu ya udah kita interview lewat Shipin, Weixin, WeChat, terus ya udah interview. Waktu itu ada sutradaranya, terus ada produser musiknya juga, terus kayak oke. Dia kayak tanya-tanya, kamu kenapa suka Jangdonghyang? Ya, mereka kayak memastikan apakah aku benar fansnya atau aku pura-pura gitu kan. Kalau dia tanya aku, guys, aku bakalan pura-pura. Karena aku enggak, masa bukan dia nggak bagus ya, tapi dia bukan idol yang kayak Jejelin atau apa gitu kan. Dan kayaknya dia sempat menghilang kan mengatakan. Yes. Ya, aku cuma tahu beneran Beijing gitu ya, doang yang lain lagunya kurang ikutan tahu, tapi yang lain kayak sama aku suka Cimo Pianjie sebenarnya. Aku suka banget Cimo Pianjie itu.循环单曲waktu waktu SMA. Karena waktu itu aku udah di China. Oh iya benar. Jadi waktu itu udah di mana aku udah menggila di latihan piano doang. Iya gitu. Terus habis itu saya mana tadi? Jadi habis di interview. Oh ya, habis interview. Di interview dia tanya, kamu ada kaset atau CD-nya Jangdonghyang nggak? Aku bilang, waduh, aku nggak punya. Aku bilang gitu. Waktu itu kan memang susah kan, apalagi di Surabaya kan belum nggak ada yang jual itu kan. Ada pun harganya waktu itu berapa? 500.000. Aku bilang, aku nggak ada. Terus aku kayak tiba-tiba kayaknya aku punya majalah waktu itu Asian Star. Kok di Medan ada nggak sih? Ada ya Asian Star, Asian Plus waktu itu. Kayaknya aku punya majalahnya. Aku bongkar itu. Beneran ada waktu aku masih simpen tahun 2007 waktu itu. Astaga. 2007. Terus aku beda-beda. Kalau aku itu suka ya mau jejelin siapapun waktu itu nggak pernah ambil dia punya majalah gitu, aku nggak. Karena aku bukan hobi yang gitu. Tapi aku lebih ke aku bisa medley lagunya, nyanyi lagunya itu doang sih. Nah ini bukan fans yang baik dan benar, jangan diikutin guys. Yang ini profesional, yang ini bukan. Ini fans yang tidak jelas, mereka bilang. Fans profesional. Maka Wangli kalau aku ketemu di sekolah aku juga ya gitu doang. Dia datang ke sekolah. Karena kan yang ada satu nih, filmnya kan memang syutingnya di Sangin. Jadi yang main itunya semua teman-teman aku gitu. Bahkan yang dia konser di itunya, kan ada yang terakhir dia konser. Itu kita semua yang pergi nonton, murid-murid. Jadi kita dikasih kayak lu jadi Chunjong Yuan, tapi dengan syarat kamu harus duduk di situ setengah hari ya, berarti itu capek banget. Tapi dengan dia kasih free, dia mainin lagu Kiss Goodbye, Forever Love, dia nyanyiin ke kita. Jadi kayak konser, semacam nonton konser. 3-4 lagu dia nyanyiin, tapi kita sebagai penonton kayak ya penonton gak jelas aja gitu doang, liatin gitu. Tapi oke lah, maksudnya ya oke sih dengan itu. Dan karena dia belajar erhunya itu sama profesor sekolah kita. Ya, itu beneran dia latihan sendiri. Memang salut sih aku sama dia beneran latihan sendiri itu. Jadi memang yang CII, CII belajar erhu itu. Wow. Nah, keren sih. Lanjut. Majalah terus itu. Oh oke. Ya nanti dibawa ya majalahnya. Terus kayak, hah? Berarti itu udah kepilih dong? Iya, sebentar. Terus kayak, yaudah, terus dia bilang, besok kamu ada waktu nggak? Kita interview lagi. Terus kayak, interview lagi? Kayak, oke. Tanggal 22 kan berarti? Oke, 22 interview lagi, dia bilang, ada artis ini? Oh enggak, ada produser musik. Yang tadi nggak ada, dia yang itu produser apa ya? Pokoknya salah satu yang di timnya itu. Cipian mungkin ya. Ini kayak Inge Zhongjian. Ya, ini Inge Zhongjian. Terus Inge Zhongjian bakal ada di sana. Oke. Terus nanti kamu xianchang live. Kamu nyanyi. Soalnya dia kayak awalnya tanya, ini kamu ada show-in atau enggak? Waktu record. Yang aku record itu ada di auto tune atau enggak? Terus aku bilang, oh enggak, waktu itu enggak sempat auto tune, udah aku langsung kirim. Oke, nanti waktu besok kamu nyanyi langsung ya. Oke. Latihan lah. Nggak sempat waktu itu, aku udah kayak prepare kan apa segala macam, mungkin kayak ya sebelum 1 jam 2 jam sebelum. Iya, latihan bentar. Kaisang terus kayak waktu itu yang di video cuma ada yang Supianen yang kemarin aku video sama dia. Lalu dia bilang santai aja. Ini yang lain ada di sini, cuma
nggak muncul di kamera. Terus aku bilang, tapi kamu udah bilang gitu aja gitu kan. Aku udah bisa membayangkan semua itu di belakang dia, semuanya lihat gitu kan. So kayak ya udahlah, yang penting pokoknya nggak boleh males aja. Aku cuma nggak boleh poin, nggak boleh jauh-jauh. Oke. Terus nyanyi. Buka musik. Iya, pakai laptop. Terus aku kayak nyanyi. Terus dia bilang, oke. Yaudah, oke. Dia bilang gitu. Oke, yaudah. Terus berangkat. Iya, waktu itu aku itu 22 kan. 24 aku berangkat kan. Ke Shanghai. Iya, terus dia bilang, oke. Terus udah oke, dia bilang yaudah. Udah di close. Terus nanti yang produser itu, yang sutradaranya yang awal aku kirim video itu, dia bilang, yaudah kita beliin kamu tiket. Tapi dari Shanghai. Tapi aku bilang, aku udah beli tiket dari Surabaya ke Shanghai. Terus dia bilang, udah yang Shanghai ke Changsha kita beliin tiket. Oke. Hotel semua biasanya mereka hotel, juga tanggung. Iya, mereka tanggung. Semua fans semua gitu mereka tanggung. Makan sama hotel sama transport. Terus dia bilang oke. Terus aku tanya, record tanggal berapa? Terus dia bilang tanggal 29. 29? Berarti masih 5 hari tapi kan harus Shanghai. Iya. Harus ada gladi bersih kan. Terus waktu itu kan yang nyanyi kan 3 orang. Aku mesti latihan juga sama yang 2 ini. Terus kayak oke. Terus dia bilang, kamu kalau 23 bisa kembali nggak? 23 kan besok gitu loh. Udah nggak bisa, 24 tiketku dan aku nggak bisa refund gitu loh. Udah lah. Surah dan Boyo. Patung Surabaya ada. Yang kan waktu itu kan yang ada yang 1 versus 100 itu loh. Yang 100 orang nyanyi bareng. Iya. Itu aku ada di sana. Itu di Taman Surabaya. Aku syuting di Taman Surabaya panas jam 12. Itu maksudnya nyanyi? Iya, jadi kan kalau di Huaxiang Henichang itu intinya kayak dari 100 orang dipilih 3. 100 yang ada di PCR itu dipilih 3 kan. Nah untuk yang record yang 100 itu di Patung Surabaya lucu banget. Patung Surah dan Boyo. Waktu itu kita dia bilang di Surabaya ada ikonik apa? Terus aku bilang apa ya, kalau ada sih ada yang kayak pura ada kita kayak pura Bali itu sendiri kan. Kalau di sini nggak bisa yang ada berbau keagamaan, dia nggak boleh. Ya udah patung terus dia Taman Pelangi, bukan Taman Pelangi, apa yang kayak rumah-rumah yang kayak rumah warna-warni itu loh, yang kayak di Korea. Kurang hese pasti. Yang ini terus ini di Batu nih, aku ke situ kan 3 jam, nggak mungkin aku ke sana 3 jam terus balik lagi. Kalau nggak bisa aku bilang gitu. Kalau di ini nggak, ini Surabaya nih, Patung Surah dan Boyo gitu, Patung Surah dan Boyo. Oh yaudah di situ aja. Oke, dia bilang gitu. Terus rekamnya satu musik full. Iya full. Tapi voice over kan? Masa cuma lip sync kan? Waktu itu aku Xianchang nyanyi. Ribut banget gimana? Iya waktu itu kan ribut kan. Waktu itu aku selesai syuting, kayak itu mamaku yang terus bantuin record ya. Oke, mamaku bilang. Terus mamaku bantuin syuting, terus aku waktu balik ke rumah, aku dengerin, ini suaranya nggak bisa. Terus kalau diedit pasti jelek nih. Terus aku tanya, aku boleh voice over nggak? Terus dia bilang, boleh sih kalau misalnya lebih bagus untuk terakhir untuk final editing, nggak apa-apa voice over aja. Iya, soalnya nggak mungkin di luar gitu nggak kedengeran. Apalagi ribut banget, beletin tombing. Iya. Akhirnya rekam ulang, terus oke, 23 kan, habis 24 aku udah berangkat nih, aku belum packing sama sekali. Pokoknya lu berangkat ke Shanghai, nyampainya 24. Aku berangkat ke Shanghai 25. Aku malam di Singapura. Aku Shanxi. Dari Surabaya tuh ribetnya nggak ada yang stay. Habis itu 24, berarti 25 nyampe ke Shanghai. Siang sampai Shanghai. Siang sampai Shanghai. Ke malam. Berarti lu taruh barang. Enggak, aku di Butong. Aku kan bingung kan. Barang-barangku kan, aku yang barang-barang di sini udah aku kirim semua ke Indo. Jadi aku di sana udah nggak ada barang. Jadi aku mesti bawa lagi dari Indo ke sini kan. Seenggaknya untuk baju untuk beberapa hari, beberapa bulan ini seenggaknya ada lah. Terus kayak koper besar dan koper kecil. Segini aku minta titip teman. Aku minta tolong, boleh nggak? Aku nggak bisa keluar di bandara nih. Boleh nggak kamu datang ke bandara untuk ambil koperku yang besar ini? Dia bilang oke gitu. Akhirnya dibantuin. Untung lah waktu itu. Jadi aku kalau ke Changsha akhirnya aku bawa koper kecil gitu. Iya, jadi lebih gampang. Iya. 25 sampai Changsha. Terus subuh. 26 berarti 26 udah harus latihan kan pasti. Iya. Jadi sampai hotel jam 1 pagi, jam 10
kita kumpul di lobby. Untungnya jam 10 nggak pagi-pagi banget kan ya. Iya. Nggak masih ada 6 jam lah untuk tidur. Langsung latihan 26, 27. Tapi latihannya sama Cangtung Liang atau latihannya sama itu sama yang 2 cowok itu. Karena Cangtung Liang kan ada kerjaan lain kan. Dia cuma bisa datang waktu gladi bersih. H-1. H-1 aja. Saya udah ada. Berarti sempat gladi bersih juga. Gladi bersih ya. Untungnya sempat gladi bersih karena pertama kali ketemu grogi. Iya, kayak ngeblank kayak kayak bener-bener kayak ngeliat awalnya kayak terus ngeblank kalau gladi bersih itu kan biasa sama yang di televisi itu sama persis ya kalau di China itu, atau kalian nggak gladi bersihnya belum? Kita gladi bersih cuma untuk yang nyanyi. Oke. Untuk yang depan-depan yang kita putung atau segala macam nggak ada gladi bersih. Jadi langsung senang. Ya karena kita kan Zhongyi Jiemu. Iya. Zhongyi Jiemu tuh reality show. Reality show itu mereka mau dapat suran yang naturalnya gimana. Jadi akhirnya udah. Maksudnya kita di briefing gitu loh. Kita di briefing terus kita kayak kamu mau nggak kalau misalnya kayak gini? Kalau kayak gini gimana? Kalau gini gimana? Sebenarnya oke aku. Tapi stasiun TV China ya, sedikit informasi, sebenarnya mereka semua yang hutung kita itu mereka harus punya, jadi harus lulus sensor gitu. Iya, harus lulus makanya nggak bisa itu masa di China itu dia nggak bisa segala sesuatu itu kayak terlalu langsung gitu. Nggak bisa, mereka selalu ada skrip. Nah, dia kasih skrip kan ada kerangka. Nah, lu yang penting di dalam sini, nggak apa-apa nggak sama persis banget nggak apa-apa, tapi tetap harus di kerangka. Makanya ada yang bilang Hansipan. Tapi Meipan itu negara sini. Takutnya mereka nggak lulus sensor atau mungkin ada hal yang kita nggak boleh ngomongin. Kalau di ngomongin kan mereka ribet mau di-cut atau apa. Jadi kita udah tahu lah, yang dulu kita acara itu juga kita hafalnya. Tapi skripnya waktu itu mereka buat skripnya tuh tergantung dari cerita kita sendiri. Iya benar, dia tetap dari cerita juga. Dia paskan. Iya, jadi kenapa ada interview gitu kan? Kenapa ada interview? Karena mereka ingin tahu lah kita ceritanya kita kayak gimana. Terus dari situ dikembangin ceritanya. Kalau misalnya kayak gini, bener nggak? Kita juga di cross check kan waktu itu. Jadi waktu itu kayak yang lagi rame nih, yang di Instagram rame tuh, wah digombalin nih, gombalin nih si Cangtung Liang. Jadi sebenarnya guys, itu udah dibantuin tulis ya? Dibantuin tulis, tapi nggak boleh ngomong sih sebenarnya. Nggak apa-apa lah, ini mah udah quote suci, nggak apa-apa. Nggak, maksudnya dia tanya nih, mau nggak kalau kamu gombalin tuh si Cangtung Liang? Aku mikir kan, kapan lagi ada kesempatan gombalin artis ya kan? Dia bilang, boleh lah, maksudnya kalau misalnya itu benar-benar yang kayak 100% fake, aku nggak mau gitu loh. Karena memang mereka dari ceritaku, terus dia membuat seperti ini, terus kayak, boleh sih, karena kayak 80%, iya 80% memang mirip gitu kan. Dan juga pas di tim kamu itu juga 2 cowok, nggak mungkin cowok yang gombalin. Kasihan, masa cowok yang gombalin cowok gitu ya kan. Jadi akhirnya aku bilang oke, aku boleh. Cuman jadi apa ya? Tapi dia bilang, tapi si Cangtung Liang nggak tahu. Jadi beneran dia nggak tahu. Jadi aku sudah mempersiapkan diri, cuma si Cangtung Liang nggak tahu kalau aku bakal ngomong itu. Jadi lu kalau Cangtung Liangnya jawab gimana, lu nggak mau balasnya gimana juga bingung. Makanya waktu itu kayak yang waktu kita tuisi itu aku sempat mikir itu. Aku sambil mikir itu nggak ada di skrip. Itu nggak ada di skrip. Makanya dia kayak aku nggak tahu dia bakalan gimana ya. Pokoknya dia gimana ya? Bentar, lu ngomong apa gitu? Terus dia funding apa? Aku lupa. Waktu itu dia bilang. Sebentar, aku ngomong apa ya? Aku lupa. Sebentar, pause dulu. Waktu itu ada 关键词, ada keyword. 你看我的眼睛.你看着我. Oke. Terus si Cangtung yang ngomong kayak gitu. Iya, 你看着我. Kan dia punya 申请告白kan. Iya. Terus dia tiba-tiba kan bilang, 你看到什么吗? Terus kayak, aku harus jawab apa ya? Terus tiba-tiba jawab. Waktu itu aku kayak nggak sempat mikir, waktu itu kayak aku udah ngeliatin matanya dia gitu loh. Kan dia tinggi kan, ngeliatin matanya dia. Aku harus jawab apa ya Tuhan? Ya Tuhan, ya mau jawab apa ya Tuhan gitu. Sampai kayak 控制表情 gitu ya. Terus dia kayak, terus waktu itu kan dia ada lampu kan, soalnya kan lumayan. Jadi kayak di matanya dia ada kamu. Ada lampu. Terus kayak
Makanya aku jawabnya kan Shansang Pakwang. Nah, kayak ada apa gemerlapan lampu lah di matamu. Terus begitu dia bilang, kamu ngelihat nih, saya waktu Yeli nih, kan tahu di Tuji mah, dia bilang gitu kan. Iya. Jawab apa lagi? Terus kayak beneran ngeliat nih. Iya sih, ada sih. Aku bilang yo. Terus dia bilang kayak, ini saya waktu Yenqing Li Jio nih. Aku kayak, aduh mau pingsan. Terus lo jawabnya apa waktu itu? Terus waktu itu aku bilang kan kalau yang cowok kan harus ngomong nih kan waktu Yenqing. Terus kalau aku harus jawabnya nih kan Qingchu. Oh, nih kan Qingchu. Dia ada keywordnya gitu di mana di layar itu ada keywordnya kan. Aku bilang harus nih kan Qingchu, makanya aku jawab yang aku bukan Sandalme, bukan Ukui Mei itu. Terus kayak terus akhirnya kayak terima kasih Tuhan kayak udah berjalan dengan lancar gitu. Kalau nggak kayak aku mau blank nih dia ngomong apa harus jawab apa. Ya guys, pasti dong di depan idol gimana pun. Gimana ya pasti ada groginya gitu, deg-degan pasti ada ya kan. Dan one yang aku benar-benar respect sama dia, kan kita gladi bersih udah ketemu dulu kan. Dan dia itu aku nggak se-expect itu kalau dia orangnya seramah itu gitu loh. Oh iya. Jadi dia waktu itu kita nggak boleh ngeliatin muka kita, jadi kita pakai topeng. Hah? Maksudnya kita pakai topeng? Pakai topeng untuk? Kayak pakai topeng dan pakai kayak kerudung beneran kayak Phantom of Opera gitu. Oh, supaya canggungannya nggak boleh lihat kita. Hah? Canggungannya karena yang di Huanche terakhir nanti kan 3 dipilih 1 kan. Yang 3 dipilih 1 itu kita semua nggak tahu, Jemu tuh juga nggak tahu. Produsernya nggak tahu, semua memang murni Changdong yang pilih. Kita semua nggak ada yang tahu. Loh, yang 3 pilih 1 maksudnya yang kamu nyanyi punya grup? Iya. Nyanyi untuk lagu kedua itu kita semua nggak ada yang tahu, kita bakal tahu hari H. Makanya kita tiga-tiganya kita waktu gladi bersih kita semua nyanyi. Tapi harus pakai topeng. Biar dia nggak tahu. Dia nggak tahu kita. Dia nggak bisa lihat muka kita, tapi dia bisa dengar suara. Jadi dia memilih pure dari suara kita. Oke. Waktu itu dia kayak ngeliat kita kayak, oh kalian kok pakai baju gini gitu. Iya. Kok pakai baju kayak gini? Apa karena kenapa? Kayak aku nggak boleh ngeliat muka kalian kan untuk semakin misterius gitu kan. Terus kita bilang oh iya kita bilang gitu kan. Oh ni men xingku le. Oh ni men真的很辛苦. Terus dia bilang gitu. Terus aku kayak banget. Nggak maksudnya dengan status dia ya sebagai artis yang sudah udah senior lah, artis senior. Tapi dia respect sama kalian juga kan? Iya, respect sama terus kayak dia sama yang kultur dan dia kayak staff-staff yang lain dia juga kayak oh sorry aku tadi salah ya nyanyinya, boleh nggak sekali lagi? Thank you ya, sorry ya. Jadi ramah gitu. Ramahnya kayak udah. Terus lu enggak itu foto bareng dia? Foto tapi nggak dikasih. Nah, maksudnya waktu hari kan aku dapat tanda tangan itu, tapi di-cut. Terus aku minta kan, itu kan waktu itu kan aku tanda tangan kan, dikasih tanda tangan di majalah aku itu. Terus ada foto bareng waktu itu, waktu syuting hari H. Jadi syutingnya itu dari jam 1 sampai jam 5 atau jam 6, aku lupa. Iya, pasti lama. Lama banget, dan dia no cut. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, ya udah lanjut terus pokoknya. Dia nggak ada cut sama sekali, jadi benar-benar kayak full day gitu kan. Waktu itu ada, cuma aku tanya, boleh nggak aku minta fotonya gitu kan. Terus dia bilang, mungkin nggak bisa, soalnya nggak di pochuchu. Waktu itu yang bagian itu di-cut. Terus kalau misalnya mau minta fotonya, dia harus kasih ke Changdong yang dulu. Boleh nggak aku kasih foto ini ke aku gitu loh. Terus sekarang nggak ada. Dia nggak mau kasih berarti? Mungkin kayak dia bilang agak ribet prosesnya. Dan harus kayak di Photoshop atau segala macam gitu loh. Terus akhirnya kayak, ya udahlah, 下次有机会吧. Terus ketika kamu tag dia di Instagram, dia ada repost nggak? Nggak repost tapi dia lihat. Nggak repost tapi dia kan kalau di story kan ada kan. Iya. Carinya gampang tuh, cari aja yang centang biru ya. Iya. Mungkin memang tapi kadang artis itu ada hal yang mereka nggak boleh post. Karena kan kalau misalnya dia post kan berarti istilahnya apa namanya? Kamu punya akun kan dia itu kan promosi, mungkin takutnya ntar gak enak sama fans dia yang lain atau apa, atau kamu mungkin bisa diteror kan kemungkinan juga, makanya dia nggak repost. Makanya dia kayak agak, kalau misalnya orang-orang bilang sih dia cai pobu gitu loh. Yang waktu itu kan maksudnya kayak nggak semua orang kan tahu kalau misalnya yang aku gombalin atau apa yang ada di TV itu sebenarnya
adalah ada bagian dari acara, ya, gitu loh, ya, bagian acara, dari tapi acara takutnya ntar orang kirain lu cewek dia atau apa kan jadinya lu yang repot gitu. Iya benar-benar ada yang kayak gitu sih. Makanya akhirnya juga nggak kasih. Ya udah nggak apa-apa itu mah gombalinnya punya itu. Video ini aku screenshot dulu. Ya itu tadi cukup sekali ya kan. Di screenshot. Yoyan saja. Yoyan saja iya bener. Jadi kalau Evelyn sendiri selain Cangtung yang masih ada artis-artis yang apa yang lu suka? Coba 10 deh, 10 yang China. 10 banyak banget 10. 10 banyak kayak 5. Yang bener-bener lu suka. Mau cewek cowok ya, terserah ya. Kalau misalnya ada kesempatan nih untuk bisa nonton konsernya atau Tongtai? Alin. Alin. Oke. Pernah cover juga kan jadi? Aku pernah cover. Iya. Itu lagu yang di Weibo aku Tapo Upaike. Wow. Yes, itu satu-satunya video karena aku ikut pertandingan di Weibo. Jadi ketika itu apa filmnya keluar, jadi si Alin ada buat lomba dan lagu itu kebetulan dapat nggak tahu juara berapa, aku juga nggak tahu tapi dapat hadiah gitu dari Weibo ada sekali. Alin nonton? Alin mungkin nonton tapi yang juara 1 dia baru sama dia apa? Bukan Tongtai. Jadi itu apa namanya? Stitch kayak itu. Cover bareng gitu. Aku juga nggak ngerti gitu. Tapi di-mention sama Alin kalau yang juara 1 aku kayak juara 4 atau juara. Udah oke lah. Tapi gila karena sih. itu beneran waktu itu kan video pertama yang aku buat yang untuk cover gitu. Enggak apa ya, aku sendiri belum ngerti gitu. Jadi awalnya itu aku langsung piano sama itu nggak diedit. Jadi pasti ada. Harusnya Feng Kailu. Waktu itu aku nggak ngerti yang kayak gitu. Jadi aku langsung lu bareng gitu. Ada yang bantuin lu kan. Terus nggak bisa di kiao dong. Karena ada piano ada itu gimana kiao. Sekarang bisa. Dia langsung open dia. Kalau aku kan nggak ngerti yang kayak gitu kan. Aku langsung tapi it's okay. Jadi kalau ada syatsu ya udah. Oke loh. Iya. Kaget juga waktu itu karena kan di Shenzhen kan, karena kan kita ikut kalau kita 6 besar udah pasti dikasih Liang, pasti Kuang. Habis itu baru dari 6 besar ini dipilih yang juara 1. Ntar Alin langsung repost dia punya Weibo. Dia sekarang lagi main itu kan Langxie kan. Aku lagi nonton itu. Iya, keren Alin. Oke, terus apa lagi nih? Ada siapa lagi? Jijilin pasti nih. Jijilin, Jejo. Terus Cangtung Liang. Cangtung Liang, kan selain Cangtung Liang. Oh iya berarti SHE. Terus satu lagi siapa ya? Siapa lagi satunya? Tongtai ya? Tongtai yo. Xianxiu. Enggak Xianxiu kan. Oke. Dia karena kan lu fans banget sama dia kan. Karena film kan kalau itu dia. Nah, terus rencana ke depannya gimana? Rencana ke depan? Sekarang aku lagi belajar Pianshu. Pianshu, music producing. Jadi kayak apa ya? Karena nggak ada yang bikinin aku lagu kan, jadi aku harus bikin laguku sendiri. Jadi sekarang lagi coach kayak semua untuk yang music producing aku lagi belajar sama siapa nih? Belajar sendiri. Dulu sempat les online, terus sekarang kayak udah dapat dasarnya kan, tinggal untuk ngembangin aja. Jadi sekarang ya lagi belajar musik producing itu. Lebih ke lagu Indonesia, Mandarin, Inggris atau gimana? Lebih ke Mandarin tapi Indonesia karena aku lebih susah untuk bikin lirik. Jadi mungkin ada yang tertarik untuk collab bikin lirik. Jadi bisa. Soalnya aku lebih apa ya bisa ke nada. Kalau lirik susah. Kata kayaknya agak terbatas, apalagi kalau Mandarin kan. Kalau Indo juga lebih puitis kan. Banyak pemilihan kata yang kalau yang benar-benar bagus kita baru bisa apa ya? Baru bisa terkenal dan baru bisa menyentuh itu susah banget. Makanya sekarang lagi belajar itu, terus lagi bikin YouTube channel juga. Mulai aktif lagi di YouTube dan sosial media. Mungkin TikTok boleh yang tadi Cianas. Ya masuk ke janjiku aja ya. Aja kan. Boleh. Nanti setelah ini kita yakin. Thank you banget ya Evelyn. Thank you. Guys, seru kan?
Nah, jangan lupa selalu subscribe, like, comment, dan share YouTube Nongko Channel dan juga YouTube-nya Evelyn. Oke, see you next episode. Bye-bye. Bye-bye.